Salam saudara seiman di dalam Tuhan. Kembali lagi kita merenung kebenaran firman Tuhan melalui suara kasih sejati. Nah, langsung saja kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Judul perikopnya berkata, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang pertama, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, serulah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun dan kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Nah, dalam teks ini menceritakan Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Seperti yang kita tahu, Yusuf adalah orang yang dikasihi oleh ayahnya Yakub. Nah, ketika Yusuf ini dikasihi oleh ayahnya Yakub, saudara-saudaranya menyimpan iri hati, menyimpan dendam kepada Yusuf. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita akan merenungkannya melalui satu tema, yaitu mengampuni dengan setulus hati. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita akan membahas 2 poin. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini, bagaimana agar kita bisa mengampuni dengan setulus hati? Poin yang pertama, tidak menyimpan dendam dan sakit hati. Kita bisa melihatnya di ayat yang pertama sampai yang kelima. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari seorang tokoh yaitu Yusuf yang bisa mengampuni saudara-saudaranya dengan setulus hati. Dia tidak mau menyimpan dendam dan sakit hati kepada saudara-saudaranya. Dia lebih memilih mengampuni saudara-saudaranya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus mengampuni dengan setulus hati. Jadi, hilangkanlah rasa sakit hati dan dendam agar kita bisa mengampuni dengan setulus hati. Nah, poin yang kedua, bagaimana agar kita bisa mengampuni dengan setulus hati, yaitu hidup dalam kasih Allah. Nah, ketika Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya, ketika ia tidak menyimpan dendam dan sakit hati kepada saudara-saudaranya, ia lebih memilih mengampuni saudara-saudaranya. Itu karena Yusuf hidup dalam kasih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari seorang tokoh Yusuf ini, bisa mengampuni saudara-saudaranya
dan tidak menyimpan dendam dan sakit hati, dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia tidak mau menyimpan dendam dan sakit hati kepada orang-orang yang menyalibkannya. Dia lebih memilih mengampuni orang-orang yang menyalibkannya dan lebih memilih berdoa bagi mereka. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, inilah bukti Tuhan Yesus bisa mengampuni dengan setulus hati. Dan aplikasinya bagi kita hari ini adalah yang pertama, hilangkanlah rasa sakit hati dan dendam agar kita sebagai orang percaya bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita dengan setulus hati. Dan yang kedua, kita hidup dalam kasih Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari hidup dalam kasih Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengampuni dengan setulus hati. Hilangkanlah rasa kepahitan dalam hati kita. Hilangkanlah kepahitan di masa lalu. Dan mulailah hidup mengampuni dengan setulus hati. Ya, amin buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom.